Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irwandi SEMSAK selaku Ketua Penguji. Yang terhormat Ibu Ferawati Eskom MTI selaku anggota penguji sekaligus dosen pembimbing 2. Saya Rika Amelia dengan NPM 1823200052. Program Studi Komputerisasi Akuntansi. Pada hari ini, tanggal 4 Juli 2021, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Pendapatan pada Mita Cafe di Palas, Lampung Selatan, yang terdiri dari 5 pokok bahasan bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 analisa dan perancangan, bab 4 hasil dan pembahasan, dan yang bab kelima kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Mita Cafe merupakan tempat yang menjual berbagai makanan dan minuman yang berlokasi di Jalan Nusa Indah, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Namun hingga saat ini, proses pengolahan data pendapatan masih dilakukan secara manual, di mana admin harus mencatat transaksi pendapatan di dalam buku yang memungkinkan terjadinya kesalahan pencatatan maupun perhitungan yang mengakibatkan pembuatan laporan menjadi terlambat, baik laporan bulanan maupun laporan tahunan. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa masalah, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurang efisien dalam pengolahan data pendapatan. Yang kedua, pengolahan data pendapatan masih dilakukan secara manual hingga memperlambat pembuatan laporan. Keterlambatan laporan, baik laporan bulanan maupun laporan tahunan. Batasan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas, maka ditetapkan batasan terhadap sistem yang diteliti, sehingga penulis hanya membahas transaksi yang berkaitan dengan pendapatan utama di Mita Cafe. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun aplikasi pendapatan pada Mita Cafe di Palas, Lampung Selatan. Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu membuat program aplikasi pendapatan yang dapat menginput data transaksi lebih cepat dan efektif, dan menghasilkan laporan pendapatan yang lebih relevan, tepat waktu, dan akurat. Manfaat yang didapat yaitu 1. Mempermudah pekerjaan admin dalam pengolahan pendapatan secara efektif dan efisien. Yang kedua, mempercepat pekerjaan admin dalam menyusun laporan secara baik dan benar. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 April sampai 30 Juni 2021 bertempat di Mita Cafe, Jalan Nusa Indah, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, dengan menggunakan metode pengembang sistem, yaitu metode Extreme Programming dengan tahapan-tahapan seperti planning, design, coding, dan testing. Sedangkan dalam pengumpulan data, penulis melakukan beberapa metode seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Bab 2 yaitu landasan teori. Teori yang mendukung. Aplikasi atau perangkat lunak adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Pendapatan. Pendapatan yaitu hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa dalam periode tertentu. Pendapatan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar pula kemampuan sebuah perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan melakukan aktivitas yang telah direncanakan. Hubungan pendapatan dengan laporan keuangan. Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas perusahaan dalam suatu periode. Pendapatan timbul dari peristiwa ekonomi antara lain penjualan barang, penjualan jasa, penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak yang lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Adapun pendapatan utama dari Mita Cafe yaitu makanan dan minuman yang dikelompokkan sebagai pendapatan utama dan masuk ke dalam laporan keuangan. Laporan keuangan ada 5 jenis yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal,
laporan catatan atas laporan keuangan dan laporan arus kas. Pendapatan yang dimaksud di atas masuk ke dalam kelompok pendapatan laporan keuangan laba rugi sebagai kelompok pendapatan utama. Pembuatan program aplikasi. Pembuatan program aplikasi yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, XAMPP perangkat lunak yang berguna sebagai server, MySQL server yang digunakan untuk membuat dan mengolah database, dan NetBeans sebagai perangkat lunak yang berguna untuk membangun aplikasi yang dibangun atau aplikasi editor. Alat pengembang sistem yaitu ada use case, activity diagram, dan bab yang ketiga yaitu analisa dan perancangan. Analisa kebutuhan sistem. Pada sistem ini terdapat dua aktor yang dapat menjalankannya, yaitu admin dan pimpinan. Yang pertama, admin dan pimpinan dapat melakukan login. Yang kedua, admin dapat menginput data user, data pendapatan, dan data transaksi. Yang ketiga, admin dan pimpinan dapat mencetak kertas kerja pendapatan, daftar pendapatan, laporan pendapatan bulanan, dan laporan pendapatan tahunan. Perancangan sistem. Dalam tahap ini, desain sistem sudah mulai dirancang dengan menggunakan metode extreme programming dengan menggunakan use case diagram, class diagram, activity diagram, dan rancangan input-output. Adapun rancangan input yaitu input data user, input data pendapatan, dan input transaksi, sedangkan rancangan outputnya yaitu kertas kerja pendapatan, daftar pendapatan, laporan pendapatan bulanan, dan laporan pendapatan tahunan. Rancangan pengkodean. Pengkodean digunakan untuk tujuan mengklarifikasikan data, memasukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang saling berhubungan. Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dalam membangun sebuah sistem aplikasi pendapatan ini memiliki fitur 1 user, 2 pendapatan, 3 transaksi, dan 4 laporan. Pada form user terdapat ID user, nama user, nomor telepon, alamat, username, password, dan hak akses, beserta tombol tambah, simpan, dan keluar. Pada form pendapatan terdapat kode pendapatan, nama pendapatan, satuan, dan harga, beserta tombol tambah, simpan, dan keluar. Pada form transaksi terdapat bukti transaksi, tanggal, kode pendapatan, nama pendapatan, satuan, kuantiti, harga, dan jumlah, beserta tombol tambah, simpan, dan keluar. Pada laporan terdapat laporan kertas kerja pendapatan, laporan daftar pendapatan, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Form login adalah form yang digunakan untuk masuk ke dalam program aplikasi, di mana user harus memasukkan username dan password. Setelah program dijalankan dan login berhasil, maka user akan masuk aplikasi menu utama yang di dalamnya terdapat master, transaksi, dan laporan. Pada menu master terdapat form user dan form pendapatan. Form user merupakan menu di mana admin akan memasukkan data user baru, sedangkan form pendapatan adalah ketika admin dapat menambahkan data jenis pendapatan. Pada form transaksi, admin dapat menambahkan transaksi pendapatan, dan pada menu laporan terdapat laporan kertas kerja pendapatan, daftar pendapatan, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Di sini terdapat form login, menu utama untuk admin, menu utama untuk pimpinan, terdapat form input data user, input data pendapatan, input transaksi pendapatan, dan di sini terdapat kertas kerja pendapatan, daftar pendapatan, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan di bab-bab sebelumnya, pengembangan aplikasi dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Menghasilkan aplikasi pendapatan yang efisien dan efektif. Efisien karena proses transaksi dan pembuatan laporan pendapatan dilakukan dengan cepat dan dapat menghemat waktu. Efisien karena aplikasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menghasilkan aplikasi pendapatan yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Saran, berdasarkan simpulan yang dipaparkan dalam pembuatan aplikasi pendapatan ini, penulis memberikan saran yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk masa yang akan datang, yaitu yang pertama, harus adanya perencanaan, pelatihan dan pengawasan bagi pengguna yang akan menggunakan aplikasi ini agar dapat mengetahui bagaimana cara mengoperasikannya. Yang kedua, diperlukan pemeliharaan yang baik dan rutin terhadap perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menghindari terjadinya kerusakan yang dapat mempengaruhi database. Yang ketiga, program yang dihasilkan diaplikasikan dan dimanfaatkan oleh user. Yang keempat, operator yang menjalankan program mengerti akuntansi. Yang kelima, kapasitas komputer sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, aplikasi ini hanya bisa berjalan oleh orang yang memiliki hak akses. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.